Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Hot Room Metro TV tidak hanya membahas yang hot-hot isu, tapi juga ikut mengawal pemilu 2024. Karena sesuai dengan komitmen Metro TV sebagai election TV channel. Sejalan dengan itu, malam ini Hot Room akan membahas aturan yang membolehkan koruptor bisa ikut nyalek. Kok bisa? Kenapa di satu pihak masih ada aturan untuk melamar pekerjaan, untuk masuk Akpol atau Akabri harus ada SKCK atau surat keterangan kelakuan baik yang berisi catatan bahwa tidak pernah terlibat tindak pidana. Koruptor telah mencuri uang negara, mengkhianati sumpah, mengkhianati konstitusi. Kok bisa masih nyalek? Inilah Hot Room, ex-koruptor kok nyalek? Inilah mental pengkhianat yang tak punya malu. Sudah jelas pernah menjadi napi koruptor. Kok berani-beraninya mencalonkan diri jadi calon legislatif? Apa belum puas menggerogoti uang rakyat? Memang peraturan KPU yang melarang ex-napi koruptor menjadi caleg sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi apa iya? Hanya karena hak politiknya dipulihkan menjadi alasan kalian untuk kembali nyalek? Ayo KPU, Bawaslu, partai-partai, dan semua masyarakat. Kita semua harus waspada. Jika tikus-tikus pengkhianat ini kembali nyalek, tandai supaya masyarakat tidak lagi memilih mereka. Karena pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Idam Holik, anggota KPU Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Malam. Yang kedua Bapak Rahmat Baja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Malam Pak. Malam Bang. Yang berikutnya Pak Masinton Pasaribu, politikus PDIP. Malam. Politisi Bang. PDIP. Yang nomor 4 Bapak Kurnia R. Banjarnahor, peneliti ICW. Selamat malam Pak. Malam Bang Horman. Berikutnya Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Bapak. Malam Bang Hotman. Seperti biasa, kenapa Hotman sukses dalam berdebat selalu ngopi dulu sebelum kita bahas. Mari kita ngopi. Ini kopi bikin urat saraf kita langsung bekerja. Sudah betul. Baik itu kita minum dulu Bang. Aduh, maknyos nih kopi ya. Aduh, kopi ternikmat. Oke, White sebelum coffee. kita mulai, kita akan lihat dulu grafis berikut ini tentang aturan mengenai koruptor bisa nyalek. Ya inilah undang-undang ya yang masih berlaku, undang-undang pemilu ya, yang mengatakan bahwa yang divonis 5 tahun penjara atau lebih boleh asalkan dia secara terbuka mengakui bahwa dia adalah mantan narapidana. Jadi undang-undang pemilu itu memungkinkan. Mungkin salahnya di sini ya. Inilah aturan induknya ya. Boleh yang dihukum 5 tahun lebih boleh ikut caleg asalkan dia ngaku. Asal dia ngaku, aku ini mantan narapidana loh.
menurut undang-undang boleh maju nyalek. Jadi hanya dibutuhkan satu surat pengakuan. Berikutnya, sebagai pelaksanaan dari undang-undang tadi, KPU pernah mengeluarkan peraturan yang melarang eks-koruptor untuk nyalek. Ya, inilah peraturan lama dari KPU. Akan tetapi ini diajukan hak uji material di Mahkamah Agung, dibatalkan. Mahkamah Agung mengembalikan lagi ke undang-undang, artinya eks-koruptor bisa nyalek. Akhirnya KPU nyerah. KPU mengeluarkan peraturan yang sekarang ini berlaku adalah bahwa KPU mengeluarkan peraturan bahwa eks-koruptor boleh nyalek. Karena Mahkamah Agung sudah mengatakan yang berlaku adalah Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pemilu mengatakan eks-koruptor boleh nyalek asalkan ngaku. Gimana nih Pak Idam Kalik? Benar begitu aturannya sampai sekarang? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman itu benar, Ya. dan itu pernah diberlakukan pada pencalonan di tahun 2018 Ya. untuk pemilu serentak 2019. Ya. Ya. Dan sudah diberlakukan. Jadi KPU sudah mengizinkan. Ya, melalui peraturan KPU nomor 31 tahun 2018 pasal 45A. Ya. Jadi caleg koruptor itu diperbolehkan mencalonkan dalam pemilu legislatif asal melakukan pengumuman secara terbuka kepada publik. Jadi begitu keluar dari penjara Cipinang, baru 2 hari melangkah, langsung boleh mencalonkan diri jadi caleg. Ya, Asalkan diisi formulir, aku ini mantan koruptor loh, begitu. ya, putusan Mahkamah Agungnya memang demikian, dan saya yakin ke depan pimpinan partai politik juga akan memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tentunya caleg-caleg koruptor nanti akan dipertimbangkan, itu keyakinan kami. Tapi bukankah KPU tidak merasa bahwa justru caleg-caleg koruptor inilah yang duitnya masih banyak, dan rakyat kan banyak yang tidak tahu aturan ini, banyak yang tidak tahu dia itu adalah mantan narapidana atau narapidana. Sehingga dengan dia bagi-bagi duit, dia akan sogok rakyat lagi untuk milih dia. Yang bersangkutan harus mengumumkan secara terbuka kepada publik. Dan Caranya diumumkan bagaimana? melalui media massa, melalui... Harus bikin iklan atau apa? Ya, harus bikin iklan. Sebesar berapa? Ya, yang bisa diakses oleh publik aja. Ya, jadi koran yang bersifat nasional. Lokal boleh. Jadi apa isinya? Halo rakyat Indonesia, saya mencalonkan diri jadi anggota DPR atau DPRD. Saya ini mantan koruptor, begitu? Ya, mengakui tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan. Satu halaman atau dibikin kecil aja di koran daerah, cukup? Gimana? Kalau kecil nggak mungkin. Nanti kita atur dengan aturan yang terbaru agar bisa dibaca dengan mudah. Jadi syaratnya menurut peraturan yang sekarang, semua narapidana ya boleh nyalek asalkan ngaku terbuka. Ya. Dan ada nggak niat untuk merubah peraturan itu? Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Dan KPU tidak ada pilihan lain? Dalam penyelenggaraan pemilu ada salah satu prinsip, yaitu berkepastian hukum. Dan di tahun 2018 KPU Republik Indonesia pernah menerbitkan keputusan nomor 31 tahun 2018 pasal 45A. Dan ini sudah diberlakukan. Oke, Pak Rahmat Baja, Bawaslu. Dulu kalau nggak salah Bawaslu pernah nolak ya? Ya. Ya, gimana sikap Bawaslu di sini? Dulu Bawaslu melakukan beberapa putusan yang kemudian menolak peraturan nomor 30 tersebut yang dibuat oleh 31 yang menolak mantan narapidana maju. Jadi dulu Bawaslu pernah menolak. Iya, kenapa? Sekarang ini? Ya sampai sekarang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, jika ada dalam undang-undang tentu Bawaslu tidak akan pernah melawan perintah undang-undang. Satu. Jadi kami protes kepada KPU, jangan sampai KPU itu membuat PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Dulu Pernah bikin PKPU nomor 4 tadi itu bertentangan secara langsung dengan undang-undang. Ya. Kami protes, bukan begini caranya. Hanya ada 2 cara untuk kemudian membatasi hak asasi. Siapapun orang di Indonesia ini berhak mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Ya. Nah, pertama di waive hak ini bisa dengan melalui undang-undang Ya. atau putusan pengadilan. Pilihannya hanya itu, bukan Jadi dengan sekarang KPU. ini Bawaslu tetap mengizinkan koruptor nyalek, tunggu sampai undang-undang pemilu dirubah yang melarang koruptor nyalek, begitu? Kita harapkan nanti teman-teman di DPR lah yang kemudian mengatur hal tersebut. Ataupun putusan MK mengatur hal tersebut.
tentu kami tidak bisa kemudian melawan perintah putusan pengadilan. Apakah Bawaslu tidak berniat menggugat di MK? Atau memang tidak punya legal standing? Bawaslu, sumpah kami menjalankan perintah undang-undang, begitu. menjalankan peraturan perundang-undangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi agak sulit kemudian untuk kemudian kami melakukan judicial review terhadap hal ini. Jadi kesimpulannya untuk pemilu 2024, Kemungkinan kecuali besar, undang-undang dirubah oleh DPR, ex-koruptor boleh nyalek. Ya, di putusan MK pun demikian. Kalau kita lihat, Ya. beberapa kali putusan MK membolehkan. Nah, tapi misalnya di kepala daerah mereka punya jeda 5 tahun. Sebelum nyalek harus ada 5 tahun dulu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.